Selama sejenak, mataku terpejam saat Kak Dinan mencium puncak kepalaku. Lampu yang tadinya mati, sudah menerangi kami kembali di waktu yang sudah menjelang subuh ini. Masih bisa kurasakan peluh yang melekat di tubuh kami membaur menjadi satu, membentuk sebuah hasrat dan gairah yang begitu membara beberapa jam yang lalu. Aku lupa mencium puncak kepalamu sewaktu aku menjamahimu tadi. Kurasakan nafas hangat Kak Dinan menyapu puncak kepalaku. Saat ini dia sedang mendekapku dengan hangat, menyembunyikan wajahku di batang lehernya. Pakaian kami sudah berserakan entah di mana. Selembar selimutlah satu-satunya benda yang menyatukan dan menutupi tubuh kami saat ini. Memangnya kalau setiap ingin melakukannya, kamu harus mencium puncak kepalaku dulu. Aku mendongak, ingin melihat ekspresinya saat dia menjawab pertanyaanku. Menurutku itu harus, karena begitulah kebiasaanku saat kita bercinta. Kecuali kalau aku melakukannya atas nama dendam dan kebencian padamu. Perkataan Kak Dinan membuat keningku mengernyit. Perkataannya lagi-lagi menimbulkan tanda tanya bagiku. Kenapa dari tadi Kak Dinan mengatakan hal-hal yang mengerikan padaku? Apa dia benar-benar akan menghancurkanku dan keluargaku setelah malam ini? Berarti tadi kamu melakukannya atas nama dendam dan kebencian. Langsung saja kuputar arah topik ini pada inti pembicaraan. Entahlah, Kay. Jawaban Kak Dinan terdengar mengambang, membuatku ingin melontarkan pertanyaan bertubi-tubi padanya. Namun pelukan hangat yang tiba-tiba diberikannya kepadaku membuat mulutku terkunci. Tak sanggup lagi aku menginterogasinya dengan pertanyaan selanjutnya. Entahlah, sikapnya sama sekali tidak bisa kutebak. Isi hatinya pun sangat kabur untuk kubaca. Segalanya masih abu-abu. Kejanggalan demi kejanggalan seakan mengekoriku. Dari tindak tanduknya yang tiba-tiba saja membawa seorang wanita ke rumah dan memperkenalkannya kepadaku sebagai pacarnya. Kemudian saat dia sudah bersama wanita itu, dia malah ditinggalkan oleh wanita itu. Lalu dengan mudahnya dia datang padaku dan bersikap lebih manis terhadapku. Rahasia apa yang sedang kamu simpan, Kak? Tolong jujurlah padaku, karena saat ini aku benar-benar dihantui oleh perasaan khawatir yang tiba-tiba saja menderaku. Setiap perkataanmu padaku seperti menyimpan satu makna yang sangat sulit untuk kutebak ataupun kuteliti. Jadi benar kalau Bu Andini sudah dijemput oleh keluarganya? Nadaku sedikit meninggi kepada suster yang sedang menjelaskan soal Bu Andini kepadaku dan Dara. Tulang-tulangku tak dapat kugerakkan ketika harus mendengar kabar bahwa Bu Andini sudah dibawa oleh keluarganya 2 minggu yang lalu. Ada seorang laki-laki yang sengaja menjemputnya ke sini dan mengaku sebagai keluarganya. Aku tidak tahu harus menerima kabar ini sebagai kabar baik atau kabar buruk. Di satu sisi, aku senang mendengar ibu itu sudah dijemput oleh keluarganya. Itu berarti Bu Andini bisa memulai kehidupannya lagi secara normal. Tapi di sisi lain, ada sebentuk ketidakrelaan yang kurasakan. Aku sudah menganggapnya sebagai ibuku sendiri. Perlahan tapi pasti, aku bisa membuatnya menganggapku ada ketika aku berada di sampingnya. Belakangan ini, Bu Andini memang menyambutku dengan hangat, meskipun tak sepatah kata pun terlontar dari bibirnya saat kami mengobrol. Aku benar-benar menyesal karena sudah tidak menjenguknya setiap hari lagi. Masalah rumah tanggaku dengan Kak Dinan cukup membuatku kacau balau. Kegundahanku berefek pada keseharianku yang lebih sering berdiam diri di rumah daripada harus keluar. Iya, Mbak, Bu Andini memang sudah tidak di sini. Beliau sudah dijemput oleh keluarganya. Apa boleh saya tahu alamat keluarganya itu? Maaf, Mbak, alamat keluarga pasien adalah privasi. Tidak boleh diberitahukan kepada orang lain karena bisa melanggar kode etik. Kecuali kalau keluarga pasien mau mempublikasikannya. Atau memang ada hal-hal darurat yang mengharuskan alamat pasien diketahui. Oh, begitu ya, Sus. Ya sudah, makasih ya. Aku pun keluar dari ruangan informasi bersama Dara. Langkahku terasa lunglai setelah mendengar berita kepergian Bu Andini yang dijemput oleh keluarganya. Sabar, Kay. Kalau Doni udah pulang dari tugasnya di luar kota, nanti gue coba minta tolong ke Doni. Siapa tahu kita bisa dapat alamat Bu Andini dari Doni. Bener juga ya, Rah. Gue nyesel gak jenguk beliau 2 minggu ini. Kay, sebenarnya gue heran loh sama sikap lo ke Bu Andini.
Kalian berdua seperti punya hubungan batin, padahal sebelumnya kalian kan gak saling kenal. Gak tahu, Rah. Entah kenapa sejak pertama kali gue ketemu Bu Andini, gue ngerasa ada ikatan yang mengikat kami. Gue harap suatu saat nanti waktu akan menjawab semua kejanggalan ini. Amin. Semoga saja ya, Kay. Ya udah, ayo gue antar pulang. Iya, gue juga pengen cepet-cepet pulang. Pasti Kak Dinan udah nungguin gue dari tadi deh. Cie, yang udah mulai akur. Cie. Dara malah meledekku. Lo apaan sih, Rah? Biasa aja lagi. Belakangan ini, hubunganku dan Kak Dinan memang sudah kian membaik. Dia tidak sedingin dan secuek dulu lagi. Kami pun sudah tidur satu ranjang meskipun tidak ada hubungan suami istri yang kami lakukan setelah kali ketiga kami melakukannya. Dalam situasi gelap-gelapan beberapa minggu yang lalu itu, aku tak berani memintanya. Dan Kak Dinan pun sepertinya tidak berminat untuk melakukannya. Dia juga belum bersedia pulang ke rumah orang tuaku. Bahkan sekedar mampir pun dia belum mau. Hatinya masih tertutup rapat untuk memaafkan kedua orang tuaku. Tapi, meskipun begitu, aku tetap mensyukuri nikmat ini karena aku sudah bisa lebih dekat dengannya. Setiap pagi dia selalu melahap sarapan buatanku. Tak jarang kami makan bersama di luar. Dia selalu masuk ke rumah dengan senyuman hangat saat pulang bekerja. Kemudian memakan makan malam buatanku dengan lahapnya. Meskipun sebenarnya, hatiku masih bertanya-tanya tentang perubahan sikapnya yang begitu drastis ini. Tapi puluhan pertanyaan itu kusimpan baik-baik dalam hatiku. Karena suatu saat nanti, pertanyaan-pertanyaan dariku itu akan terjawab dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Dinan Puff. Kenapa semua ini menimpaku begitu saja? Apa yang harus kulakukan untuk menyelesaikan semua ini? Kepalan tinjuku menghantam sebuah lemari jati yang tepat berada di depanku. Kamu harus meninggalkan mereka, Dinan. Tidak ada pilihan lain buatmu. Nada perintah tiba-tiba dilontarkan oleh sosok tua yang sedang mengayuh kursi rodanya dengan kedua tangannya. Aku menoleh ke arah wanita parubaya yang sempat dikenalkan oleh Keira kepadaku di RSC Permata beberapa waktu lalu. Flashback. Kuparkirkan mobilku tepat di depan rumah Om Ibnu. Kulihat dia sudah menantiku dengan wajah panik. Tak ada seulas senyuman pun yang dia berikan kepadaku sewaktu aku melangkah mendekati Om Ibnu yang sudah berdiri tegap di teras rumahnya. Ada apa, Om? Sepertinya Om panik sekali sewaktu menelponku tadi. Tanyaku heran sambil menatap Om Ibnu dengan serius. Begini, Di. Tantemu sudah ditemukan. Dan dia masih hidup. Apa? Tante Anita masih hidup? Aku kaget bercampur senang ketika mendengar kabar baik ini dari Om Ibnu. Ini kabar baik bukan? Karena satu-satunya keluarga yang masih memiliki hubungan darah denganku ternyata masih hidup. Tapi, kenapa wajah Om Ibnu malah panik? Seharusnya dia ikut senang karena tanteku sudah ditemukan. Pencariannya selama ini tidak sia-sia. Iya, tante kamu masih hidup. Syukurlah, Om, aku senang sekali mendengar kabar ini. Kita harus segera menemuinya. Tapi Om Ibnu mencegatku agar tidak terburu-buru masuk ke mobil menuju tempat di mana tanteku itu berada. Dia seperti sedang menyimpan sesuatu yang ingin sekali disampaikannya kepadaku. Kenapa, Om? Sebaiknya berita ini kita rahasiakan dulu. Jangan sampai ada yang tahu kalau kita sudah menemukan tantemu. Baik itu Keira maupun orang tuanya. Karena Om takut kalau kepahitan masa lalu itu terkuak kembali. Biarlah tantemu hidup bersama kamu dengan rasa aman, tanpa harus melihat wajah dari keluarga yang sudah membunuh kakak kandungnya. Dan Om juga tidak mau kalau Keira dan keluarganya semakin merasa bersalah saat mengetahui kalau ternyata tantemu masih hidup. Apa? Maksud Om? Pernyataan panjang dari Om Ibnu tadi belum bisa kucerna dengan baik. Merahasiakan keberadaan tanteku. Apa maksud Om Ibnu mengatakan hal yang mengundang banyak pertanyaan di benakku ini? Sebenarnya, semenjak orang tua Keira tahu tantemu masih hidup, mereka sangat panik dan dilanda rasa bersalah. Mereka takut kalau tiba-tiba tantemu muncul dan membongkar semua peristiwa di masa lalu yang pernah dia alami ke hadapan publik dan hukum.
Hal itu akan sangat berdampak pada perusahaan. Apalagi mereka juga sangat takut kalau rahasia ini terkuak di depanmu. Tragedi masa lalu itu seharusnya sudah terkubur dalam-dalam karena pembunuh bayaran yang ditugaskan oleh kakek Keira untuk mendorong mobil itu sudah bersedia tutup mulut rapat-rapat. Dan pembunuh itu dengan sukarela dijebloskan ke penjara hingga bertahun-tahun demi kelangsungan hidup anak istrinya yang sudah dijamin oleh kakek Keira. Kudengar dengan seksama penjelasan Om Ibnu. Iya, aku mengerti sekarang kenapa kami harus merahasiakan keberadaan tanteku. Karena inilah jalan satu-satunya untuk tidak menguak kepahitan di masa lalu itu lagi. Karena sebenarnya, kasus hukum di keluargaku dan keluarga Keira belum sepenuhnya usai. Baik Om, aku ngerti. Meskipun sebenarnya aku belum tahu mau menjalankan kehidupan seperti apa setelah ini. Ujarku frustasi saat harus mengingat beban hidupku lagi. Beban yang rasanya sangat sulit dan begitu kompleks untuk diselesaikan. Om memahami kecamuk dalam hatimu saat ini, Di. Apalagi kamu juga terikat dalam sebuah ikatan suci dengan anak dari keluarga itu. Aku baru menyadari sesuatu yang sudah kulupakan dari tadi. Sesuatu yang sedang melekat denganku bak anak lintah. Sesuatu yang sedang berjuang untuk mempersatukanku dengan keluarga itu lagi. Tiba-tiba saja, terlintas bayangan Keira dalam benakku. Apa yang harus kulakukan pada anak itu? Dia adalah cucu dari seorang pembunuh. Dia juga anak dari 2 pembohong besar. Dan saat ini, dia adalah istri sahku. Istri yang selalu berjuang untuk menunjukkan cintanya yang tulus kepadaku. Dosa apa aku Tuhan? Sampai-sampai aku harus kau hadapkan pada sebuah dilema dan kebingungan besar ini. Ya sudah, lebih baik kita pergi saja Om. Aku sudah tidak sabar ingin menemui satu-satunya keluarga yang kumiliki. Kami berdua segera pergi menuju tempat tanteku berada. Syukurlah, mulai hari ini aku bisa melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dan aku bisa mengenal wajahnya yang tak pernah kulihat dalam foto ataupun secara langsung. Karena sebelumnya, keluarga Keira menghapus seluruh kenangan yang berkaitan dengan keluargaku. Kenapa kita ke rumah sakit ini, Om? Aku heran ketika melihat papan nama yang berdiri di depan mataku. Aku sudah beberapa kali ke tempat ini bersama Keira, menemani Keira untuk menemui ibu angkatnya. Tante kamu ada di RSJ ini, Di. Apa? Jadi tanteku selama ini ada di sini. Dunia benar-benar sempit. Aku kan pernah beberapa kali mengunjungi rumah sakit ini, dan tanpa sepengetahuanku, ternyata adik mamaku juga ada di sini. Tuhan, ternyata kau masih menyayangiku. Dengan mudahnya kau menghubungkan rantai takdir ini. Lalu kenapa tanteku di sini? Apa dia seorang perawat? Atau mungkin seorang dokter? Atau mungkin... Apa dia? Tidak mungkin tanteku adalah pasien di sini. Tantemu dirawat di sini selama 20 tahun lebih, Di. Dia menderita gangguan jiwa. Pertanyaan dalam benakku langsung dijawab oleh pernyataan Om Ibnu. Dia tertunduk seakan sangat menyesali ucapannya barusan. Jadi, tanteku memiliki gangguan jiwa. Bagaimana bisa? Ya Tuhan. Bagaimana bisa, Om? Bukankah malam itu tanteku sedang di dalam mobil bersama dengan kedua orang tuaku untuk menjemput aku yang sedang diculik oleh kakek Keira? Kembali kuulang gambaran kisah nahas pada malam itu. Om Ibnu pernah bercerita kepadaku bahwa orang tuaku berniat menandatangani persetujuan penyerahan perusahaan sepenuhnya kepada kakek Keira. Orang tuaku rela melepaskan haknya hanya untuk menebusku yang pada waktu itu sedang diculik. Om Ibnu bilang umurku masih 2 bulan. Hatiku benar-benar teriris dan ikut merasa bersalah ketika kecelakaan nahas itu menimpa orang tuaku sewaktu mereka sedang melakukan perjalanan menuju rumah kakek Keira. Kecelakaan yang sudah diskenariokan secara matang itu akhirnya merenggut nyawa orang tuaku. Itu masih misteri, Di. Kita akan dengar semua itu langsung dari tantemu. Ayo kita masuk. Tapi Om, rasanya tidak mungkin kalau aku harus masuk ke dalam bersama Om Ibnu untuk menjemput Tante Anita. Karena ada sebagian perawat dan pekerja di rumah sakit yang mengenaliku sebagai suami Keira. Bagaimana kalau aku bertemu dengan Dokter Doni di dalam? Pasti dokter sok keren itu akan membeberkannya kepada Keira.
Dan semua rencana kami akan membawa tanteku tanpa sepengetahuan siapapun akan gagal total. Kenapa, Di? Sepertinya aku tidak bisa masuk, Om. Aku sering menemani Keira ke sini untuk menjenguk ibu angkatnya. Jadi kamu sering ke sini? Astaga, dunia benar-benar kecil ya. Ternyata sebelumnya kamu sudah berjarak dekat dengan tantemu. Iya, Om. Jadi Om saja yang ke dalam. Ya sudah, biar Om saja yang ke dalam. Om sudah bawa semua kelengkapan riwayat hidup tante kamu, Di. Diam-diam, Om menemukan file-file ini di rumah Rusdi. Ternyata orang tua Keira masih menyimpan data-data tentang tantemu. Ujar Om Ibnu sambil memperlihatkan sebuah map kuning kepadaku. Sial, orang tua Keira benar-benar pembohong. Sebelumnya aku pernah mempertanyakan riwayat hidup keluargaku. Namun parahnya, semua jejak masa lalu yang pernah dijalani keluargaku tak bisa lagi kulihat bekasnya karena kakek Keira sudah membuang jauh-jauh semua data ataupun foto keluargaku. Hanya aku satu-satunya bukti sebagai keturunan dari keluarga yang sudah musnah itu. Apa? Jadi, Papa berbohong padaku? Iya, Rusdi hanya takut kalau kamu tiba-tiba mencari tahu tentang mereka. Om rasa itu hal yang wajar, Di. Karena mereka memang terus dihantui rasa takut dan rasa bersalah kepada keluargamu. Sebentar, Om. Aku ingin melihat riwayat tanteku. Dengan cepat ku ambil map kuning yang sedang dipegang Om Ibnu. Segera ku buka file-file yang bertumpukan di dalam map. Satu persatu ku buka lembar demi lembar riwayat tanteku. Om, ini benar-benar riwayat tanteku. Lagi-lagi aku ingin kejelasan atas segalanya. Rasanya aku tidak percaya kalau riwayat yang sedang kupegang ini adalah riwayat kepunyaan tanteku. Rasanya aku bisa mati berdiri ketika melihat pas foto KTP-nya dari 28 tahun yang lalu. Dari masa sebelum dia menghilang setelah kecelakaan nahas itu. Foto KTP-nya mengingatkanku kepada seseorang. Seseorang yang begitu dielu-elukan oleh Keira. Seseorang yang membuat hatiku tersentuh ketika mendengar kepahitan masa lalunya dari Keira. Seseorang yang sering kami kunjungi di sini. Seseorang yang membuat Keira merasa memiliki ibu selain mama. Itu memang tante kamu, Di. Om, ini gak mungkin. Ini kan Ibu Andini yang dikenalkan Keira kepadaku. Keira dekat sekali dengan ibu ini. Aku juga sering mengunjunginya ke sini karena diajak Keira. Aku masih berusaha meyakinkan diri kalau foto yang menempel pada KTP ini adalah foto Tante Anita. Wajahnya tidak begitu banyak berubah. Karena itulah dengan mudahnya, aku bisa mengenali wajahnya yang begitu mirip dengan Bu Andini meskipun foto ini diambil 28 tahun yang lalu. Pantas saja, Keira merasa sangat dekat dengan tanteku yang dikenalnya sebagai Bu Andini. Mereka berdua masih bisa dibilang sebagai keluarga kan? Karena Bu Andini adalah adik mamaku, yang artinya Bu Andini adalah saudara sepupu dari papanya. Sebenarnya, waktu pertama kali bertemu dengan Bu Andini, yang ternyata adalah tanteku, aku sudah merasakan sesuatu yang aneh. Aku merasakan hal yang hampir sama dengan yang Keira rasakan. Rasanya seperti ada ikatan batin di antara kami bertiga. Dia Anita, Dinan. Dia benar-benar tantemu. Untuk kesekian kalinya, Om Ibnu meyakinkan dengan nada memelas. Ku coba untuk mencermati foto hitam putih ini lagi, sambil memperhatikan setiap sudut wajahnya. Aku juga membayangkan wajah Bu Andini yang ada di dimensi yang sama denganku saat ini. Ya Tuhan, mereka benar-benar orang yang sama. Rambut ikalnya yang dulunya masih hitam sekarang sudah mulai memutih. Mata bulatnya yang mungkin dulu sangat tajam, sekarang sudah mulai teduh. Kulit kuning langsat yang dulunya mungkin sangat halus, sekarang sudah terlihat berkerut. Alis tebalnya yang mungkin dulunya sangat hitam, sekarang juga sudah mulai tipis dan memutih. Kakinya yang mungkin dulunya masih bisa berdiri tegap, badannya yang mungkin dulu sangat kokoh, sekarang sudah kelihatan loyo. Iya, aku yakin dia benar-benar tanteku. Aku yakin seyakin-yakinnya kalau dia memang benar-benar tanteku. Iya, Om. Dia memang benar-benar tanteku. Aku akan menunggu di sini, mempersiapkan diri untuk bertemu dengannya. Om Ibnu mengiyakan keputusanku. Dia pun bergegas turun dari mobil, lalu berlari kecil memasuki gerbang rumah sakit. Kamu tidak sedang melamunkan dia dan keluarganya kan? Kurasakan suara Tante Anita begitu dekat di telingaku.
Aku berusaha untuk meninggalkan kenangan dari beberapa minggu yang lalu itu dengan mengerjap-ngerjapkan mataku beberapa kali. Aku mencoba memusatkan pikiran pada suara yang sedang bertanya padaku, mempertanyakan seorang wanita yang sudah kunikahi. Rasanya aku sudah tidak sanggup untuk menghadapi semua ini. Kubalikkan badanku supaya bisa menghadap tanteku yang sedang duduk di kursi roda, sambil menatapku dengan tatapan penuh kemarahan karena sampai saat ini, aku masih tidak bisa mengambil sikap soal Keira. Tante tahu betapa besarnya rasa sayang kamu kepada Keira. Meskipun sama sekali belum kamu ungkapkan kepadanya, Tante juga tahu Keira itu orang yang baik. Dia tidak sama dengan kakeknya yang bejat itu. Tapi bagaimanapun, di darah Keira mengalir darah kakeknya. Apa kamu yakin mau menjalani hidup bersamanya? Melihat wajah Keira saja sudah membuat kamu teringat kembali pada masalah di masa lalu itu. Tante yang mengalami semuanya, Tante yang merasakan kekejaman kakeknya Keira. Tampaknya tanteku memang tidak bisa menerima kebimbanganku saat ini. Kebimbangan yang benar-benar menyiksaku. Di satu sisi, aku memang bersyukur karena tanteku sudah kutemukan. Tapi di sisi lain, pertemuanku dengannya membuatku seperti harus menyampaikan perpisahan kepada Keira. Apa yang harus kuperbuat untuk menyudahi kebimbangan ini? Sepertinya tante harus banyak istirahat. Jangan memikirkan hal-hal yang terlalu berat. Besok aku kesini lagi. Saat ini, aku hanya ingin mengakhiri perbincangan ini. Aku tidak mau kesehatan mental tanteku yang pulih dengan cepat saat bertemu dengan Om Ibnu dan aku kembali drop ketika memikirkan hal berat ini. Buatku saja sudah terasa berat, apalagi buat tanteku yang merasakan trauma yang begitu dalam, akibat harus menyelamatkan diri dari jurang yang mengerikan malam itu. Iya, orang tuaku memang tak seberuntung tanteku yang duduk di jok belakang waktu itu. Ketika mobil yang mereka tumpangi dihantam oleh mobil lain yang dikendarai oleh orang suruhan kakek Keira. Tanteku berhasil menyelamatkan diri sebelum mobil mereka terjeblos ke jurang. Dengan cepat, tanteku membuka pintu dan meraih akar yang ada di pangkal jurang. Tanteku menyaksikan secara langsung betapa remuknya mobil yang dikendarai oleh papaku di dasar jurang. Tak lama kemudian, kobaran api pun muncul dengan cepat. Hal itulah yang menyebabkan tanteku mengalami trauma mendalam, membuatnya tertekan dan jiwanya terganggu selama bertahun-tahun. Namun aku bersyukur karena tanteku bisa pulih kembali, meskipun proses penyembuhannya begitu lama. Dia seakan kembali hidup dan mengingat apa yang terjadi malam itu lagi ketika melihat Om Ibnu yang menjemputnya di rumah sakit beberapa minggu yang lalu. Karena tanteku mengenal baik Om Ibnu sebagai orang yang sudah lama mengabdi kepada keluarga Adinata. Saat ini, aku tak melihatnya lagi sebagai Bu Andini yang pendiam, kusut, menyedihkan, dan loyo karena mengalami trauma akibat masa lalu yang begitu pahit. Namun sekarang, aku melihatnya dengan mata yang begitu berbeda. Dia tampak geram, matanya penuh dendam. Badannya terlihat kokoh dan kuat meskipun dia tak sanggup berdiri dengan kakinya sendiri. Bu Andini yang suka melihat senja bersama Keira dengan raut penuh penderitaan itu, sudah berubah menjadi Tante Anita yang sedang bersiap mengatur karma yang akan diberikannya kepada keluarga Keira.